Pagi hari, Zara benar-benar dibuat malu atas sikapnya yang semalam. Sambil bercermin di depan pantulan cermin, Zara kembali teringat apa yang sudah ia lakukan semalam, benar-benar serasa bukan dirinya. Kenapa semalam aku bisa berubah menjadi liar seperti itu? Tanyanya dalam hati. Kemudian Saga keluar dari dalam kamar mandi, lalu ia menghampiri istrinya yang sedang merias wajahnya, dan dengan rambut yang masih basah dan dililit oleh handuk kecil, sehingga leher jenjangnya terekspos begitu nyata. Seketika Saga memeluk Zara dari arah belakang lalu mengecup tulang selangkah hingga ke area leher. "Mas, sudah hentikan. Geli tahu," protesnya sambil menghindar. Bukannya menyudahi, Saga malah menghirup aroma rambut Zara yang sangat wangi, sampai-sampai hidung mancungnya menempel di telinganya. "Kau pakai sampo apa sih? Kok wanginya bikin candu?" "Sudah deh mas, jangan banyak tanya, aku kan pakai sampo yang ada di dalam kamar mandi." Cakapnya merasa tidak nyaman atas perlakuan suaminya yang masih memeluknya. Kemudian Zara memutar balik tubuhnya, ditatapnya wajah suaminya. Zara cukup terkejut saat mendapati noda merah di sekitar leher suaminya. "Ya ampun, kenapa banyak tanda merah di lehermu mas?" tanya Zara tidak percaya. "Loh, emangnya kamu tidak sadar jika ini semua?" Senang jika membuat istrinya merona seperti itu, kemudian ia menyentuh dagu istrinya dan sedikit ia naikkan. "Kap." Lagi-lagi Saga mengecup bibir ranum istrinya. "Mas Saga, kan sudah aku bilang, harus ada ciuman selamat pagi," cetusnya. Lalu Saga pun bergegas untuk memakai pakaian yang sudah disediakan oleh Zara. Rencananya hari ini Saga akan pergi ke rumah sakit Polri untuk mengetahui hasil tes DNA kemarin, dan ia pun sudah mengatur janjinya dengan Komisaris Wira. Setibanya di rumah sakit Polri, Saga mulai merasakan ketegangan, apalagi saat Komisaris Wira menunjukkan amplop berwarna putih padanya. "Bukalah Tuan, karena menurutku Andalah yang pertama berhak untuk mengetahui semua ini," ucap Komisaris Wira. Saga pun mengangguk, lalu meraih amplop berwarna putih tersebut. Perlahan ia membukanya, lalu mulai membaca isi hasil tes DNA tersebut secara detail. Saga sempat berulang-ulang membacanya, rasanya ia masih tidak percaya dengan hasil yang tertera di dalam kertas putih tersebut. "Ya Tuhan, aku masih tidak bisa mempercayai semua ini, Komisaris. Mungkin, ini semua sudah menjadi takdir, Tuan. Aku benar-benar tidak percaya jika hasil tes DNA menunjukkan jika 99,9% Zara adalah putri kandung dari Nyonya Kinan, dan mendiang Tuan Sastrowardoyo, sulit untuk dipercaya," ucapnya sambil menggeleng. "Selamat ya Tuan, akhirnya Anda sudah bisa mengetahui asal-usul istri Anda yang sebenarnya. Sekarang tinggal Anda saja yang berhak untuk memberitahu semua ini terhadap istri Anda. Dan setelah itu, saya akan memberitahu langsung kepada Nyonya Kinan, dan Nyonya Kinan tidak usah bersusah payah lagi untuk mencari putri bungsunya yang hilang, dan dari istri Anda juga, kita bisa mengorek informasi, siapa pelaku yang telah menculiknya," imbuhnya. Saga pun mengangguk patuh, dan rencananya malam ini setelah pulang dari kantor, ia akan memberitahu istrinya tentang semua ini. Apalagi bukti hasil tes DNA sudah ada di tangannya. Sambil didampingi oleh John, Saga terus saja memandangi hasil tes DNA tersebut. Ia kembali melihatnya. "Sungguh tidak bisa aku percaya, berarti aku menikahi seorang kakak beradik, ini benar-benar gila," ujarnya sembari memijit pelipisnya. Saga belum bisa menerima kenyataan jika Mending istrinya adalah kakak kandung dari Zara, istrinya saat ini. "Dunia ini sungguh sempit ya Tuan, ternyata jodohnya Tuan itu seorang kakak adik, takdir memang penuh dengan kejutan dan juga misteri," ujar John sambil fokus mengemudi. "Iya John, aku tidak habis pikir saja akan menjadi seperti ini, semua di luar dugaanku." Kemudian mobil pun melaju menuju perusahaan Shailendra Group. Perusahaan Sastro Gemilang Group.
Felix mengamuk saat mengetahui bahwa Komisaris Wiratama telah berhasil menemukan putri bungsu Nyonya Kinan. Maafkan saya Tuan, ternyata selama ini kita telah dikelabui oleh polisi menyebalkan itu. Saya pikir mereka masih melakukan pencarian di sekitar kampung Pancawati. Nyatanya itu semua adalah rencana mereka agar kita beranggapan para polisi Cecunguk itu hanya melakukan penyelidikan di sana. Nyatanya kita malah kecolongan. Kau yang tidak becus Ferdi, otakmu kau taruh di dengkul, sampai kau menjadi idiot seperti ini, sial. Geram Tuan Felix, kali ini ia benar-benar sangat marah, sorot matanya berubah menjadi nyalang, serta rahangnya yang mengeras, membuatnya ingin segera menghabisi putri bungsu Nyonya Kinan, yakni Zara Hafizah. Dan Tuan Felix mulai mengatur suatu rencana pembunuhan untuk Zara. Tiba-tiba saja Laura datang ke kantor papahnya, ia cukup terkejut saat melihat kantor papahnya berantakan, banyak file yang berserakan di atas lantai. Pah, ada apa ini? Kenapa ruangan papa begitu berantakan? Tanyanya sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar ruang kerja papahnya. Felix pun memerintahkan Ferdi untuk angkat kaki dari ruangannya. Setelah kepergian Ferdi, Tuan Felix mencoba membujuk putrinya dan memberikannya penjelasan palsu atas apa yang telah terjadi, namun sayangnya Laura tidak mudah percaya begitu saja. Apakah mungkin yang dikatakan Saga itu adalah benar? Jika papa ingin menjodohkan aku dengan pengusaha tua Bangka Alfonso, karena perusahaan papa terlilit hutang dan aku yang akan dijadikan jaminannya. Kalaupun iya, aku benar-benar marah atas tindakan papa yang seenaknya seperti ini. Gerutunya dalam hati. Kemudian Tuan Felix mendapatkan panggilan telepon dari seseorang, dan tanpa disengaja ia menyebutkan nama Alfonso. Seketika Laura langsung tercekat dan ia percaya jika apa yang dikatakan oleh Sagara adalah benar adanya. Laura pun sampai mengepalkan kedua tangannya dan bergegas pergi meninggalkan papahnya seorang diri. Hari ini Saga memutuskan untuk pulang lebih awal, ia sudah tidak sabar untuk memberitahu istrinya mengenai kabar bahagia ini. Zara sendiri sempat terkejut ketika mengetahui suaminya telah kembali setelah ia melaksanakan sholat maghrib. Di dalam benaknya, Zara sangat ingin sekali sholat berjamaah dengan suaminya. Kali ini yang menyambut Saga adalah kedua putrinya dan juga Nyonya Jelita, sedangkan Zara baru saja merapihkan mukena yang baru saja selesai ia kenakan. Papa, tumben jam segini sudah pulang. Oh iya Pah. Apakah semalam Bunda sudah bilang kalau aku dan Lala akan ikut kursus melukis? Sudah sayang, Papa memberikan izin untuk kalian berdua, yang penting kalian bahagia, buat Papa itu semua sudah lebih dari cukup. Lalu Saga memeluk dan mencium putrinya, kemudian Akila pun mendapatkan perlakuan yang sama. Baru kali ini Akila mendapatkan kasih sayang yang tulus dari Papa sambungnya, sangat kontras dengan dirinya dahulu saat menjadi putri sambung dari Jaka. Kemudian Zara bergegas menemui suaminya, dengan segera ia mencium punggung tangannya secara takzim, Saga pun membalasnya dengan mencium pucuk kepalanya, suatu pemandangan yang membuat siapapun yang melihatnya merasa bahagia terutama Maura dan juga Akila. 1 jam kemudian, mereka makan malam bersama, lalu setelah selesai makan malam, mereka memutuskan untuk berkumpul di ruang keluarga, dan inilah waktu yang sangat tepat untuk memberitahu kepada istri serta ibu dan juga kedua putrinya tentang siapa sebenarnya Zara. Istriku, di depan Mama, Maura dan juga Akila ada hal penting yang ingin aku sampaikan padamu. Hal penting apa Saga? Kok Mama sangat penasaran? Tanya Nyonya Jelita dengan serius menatap putranya. Iya Mas, ada hal penting apa sih? Balas Zara. Kemudian mereka memperhatikan Saga secara serius. Lalu Saga mengambil sesuatu dari saku celananya. Di dalam kertas ini, aku ingin memberikan informasi penting tentang hasil tes DNA kamu sayang. Tunjuk Saga ke arah istrinya.
Otomatis Nyonya Jelita, Maura dan juga Akila terkejut atas pernyataan yang telah dilontarkan oleh Sagara, terutama Zara, ia jauh lebih terkejut. Apa maksud semua ini, Mas? Tanya Zara dengan dahi mengkerut, kini rasa cemas mulai menyelimuti dirinya. Kau adalah putri kandung Nyonya Kinan dan Tuan Sastrowardoyo, sayang. Kau dan mendiang istriku adalah seorang kakak beradik. Jawabnya dengan bola matanya yang berkaca-kaca. Apa? Ini tidak mungkin, Mas Saga, jangan bergurau. Elak Zara. Lalu Saga pun menyerahkan surat hasil tes DNA tersebut kepada istrinya, dengan segera Zara meraihnya lalu ia membaca isi surat tersebut. Zara benar-benar dibuat syok dan tidak percaya atas apa yang sudah ia lihat di depan matanya. Masya Allah, ya Rab, aku benar-benar seperti sedang bermimpi. Ucapnya sambil menangis haru.